Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran spesifik masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh ya, PJJ. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar cepat ya, kita langsung saja saya share screen-nya ke Excel. Saya langsung ke Excel-nya saja. Biasanya saya ke PowerPoint. Nah, baik. Sudah 8 kompetensi dasar yang kita arungi ya, Dari 3.1 sampai kemarin terakhir 3.8 Kamis kemarin. Kita coba grafik, saya langsung jabarin grafiknya. Saya tidak jelasin grafik itu ada yang bentuknya pie, ada yang bentuknya batang, bar, dan lain sebagainya. Tapi saya langsung ke contoh. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan mencoba membahas kompetensi dasar ke-9, 3.9, yaitu mengentry data berdasarkan rumus semi absolut, absolut, dan logika. Absolut, semi absolut, dan logika. Baik. Minggu depan atau seharusnya hari ini kita sudah mengambil nilai. Ya, seharusnya hari ini kita sudah mengambil nilai. Tapi karena ada satu kompetensi dasar yang menurut saya harus saya sampaikan terlebih dahulu, maka saya harus menyampaikan kompetensi dasar yang ke-3.9 ini. Minggu ini atau mungkin minggu depan baru kita akan ujian. Kalaupun harus ujian minggu ini, nanti akan saya kasih linknya. Kita coba pakai Google Classroom ya. Jadi kalian nanti buat video video praktek kalian dengan mempraktekkan salah satu kompetensi dasar yang telah saya sampaikan. Dan videonya nanti temanya itu saya yang atur berdasarkan absen kalian nantinya. Ya. Jadi nanti silakan, nanti saya kasih link Google Classroom-nya. Kemudian kalian lihat tugasnya di situ. Kalian nanti sesuaikan dengan nomor urut absensi kalian. Kalau nomor urut absensi kalian di ke-9, maka kalian mengerjakan tugas nomor 9. Kalau ternyata saya memberi ada 11 tugas misalnya, maka absen ke-12 tugasnya apa? Dia kembali lagi ke tugas nomor 1. Begitu seterusnya ya. Jadi nanti saya sampaikan. Saya sudah buat Google Classroom-nya, tinggal saya inputkan nanti tugasnya apa. Kalian praktekkan dalam bentuk video ya, kemudian diupload di situ. Nggak usah lama-lama durasi videonya, mungkin 1-2 menit boleh. Yang penting kalian. Dan harus terlihat wajah kalian dalam menyampaikan. Seperti saat saya sekarang ini ada wajah saya dalam menyampaikan. Saya menyampaikan ini menggunakan aplikasi Zoom, kemudian saya record, gitu ya. Dan saat nanti kalian membuat videonya ya nggak perlu berlama-lama kayak saya. Kalau saya mah kan banyak basa-basinya ceritanya ya. Kalian langsung ke pokok masalah. Oke ya. Hari ini kita coba kompetensi yang 3.9, mengentry data berdasarkan rumus semi absolut, absolut, dan logika. Yang mana? Ini dia. Saya langsung ke contoh, kalian coba pahami. Di sini saya sudah sediakan ceritanya ada head-nya nih, header-nya jumlah beli. Jumlah beli diisi dengan banyaknya beli, ada 2, 3, 4, 7, dan 9. Kemudian harga beli berubah-berubah di sini.
Ada 200, 300, 250, 325, dan 175. Di sini bayar berapa? 400. Tahu dari mana kita 400? Ya tinggal dikaliin aja Pak, 2 dikali 200. Kalau di sini 900. Tahu dari mana? Ya tinggal dikalikan saja 3 dengan 300. Tapi Excel tidak mengenal 2 atau 200. Excel mengenalnya adalah sel A1, A2, A3. Oke. Isi selnya gitu ya. Jadi kita tulis sama dengan di sini kita langsung 2 dikali 200. Kita enter hasilnya 400. Benar ya? Nggak salah. Tapi bagaimana kalau kita copy sini, kita perbanyak ke bawah, maka apakah hasil di bawahnya akan 900? Apakah hasil di bawahnya lagi 4 kali 250 akan 1000? Kita tengok. Ternyata hasilnya 400 semua. Kenapa ini terjadi? Apa Excel-nya salah? Nah, Excel tidak salah. Yang salah kita. Karena kita menginputkannya, memberi perintahnya adalah 2 dikali 200. 2 kali 200 berapa? 400. Nah, gitu. Jadi di sini tertera 2 kali 200. Ya. Di formula bar di sini. Ini kalau saya malas ngejum-ngejum sih ya kalau untuk ini. Saya malas memperbesar, mudah-mudahan mata kalian awas. Maksudnya masih bagus ya. Di sini ada tertera tadi lagi, atau saya tekan F2. Kelihatan rumus aslinya. Kita makan 2 dikali 200. Oke ya, ini yang disebut rumus. Kalau kumpulan rumus kita sebut dengan fungsi. Maka di sini sama 2 dikali 200, maka hasilnya 400. Terbukti ya, Excel tidak salah. Yang salah adalah kita dalam memberikan input data. Jadi seharusnya bagaimana? Ya berarti satu-satu. Yang sini 3 dikali berapa itu? 300. Iya, bisa ya. Ini datanya hanya 5, gampang kita merubahnya. Gimana kalau datanya ratusan? Kita mau rubah seperti itu satu-satu. Saya rasa kita akan gempor. Seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya, Excel datang untuk membantu pekerjaan kita, untuk mempermudah pekerjaan kita. Kalau begini tidak terlihat bantuan Excel-nya. Maka kita coba buat Excel berdaya guna. Oke, bayar itu adalah bukan 2 dikali 200, tapi jumlah beli dikali harga beli. Kita bacanya harus seperti itu. Jadi bayar itu bukan 2 dikali 200, atau 3 dikali 300, atau 4 dikali 250, atau 7 dikali 225, atau 9 dikali 175. Ya, bukan seperti itu bayar itu. Bayar itu adalah jumlah beli dikali harga beli. Nah, sekarang kita lagi aktif di baris berapa? Baris ke-6. Maka jumlah beli yang mana yang akan kita kalikan dengan harga beli? Yang ada di baris 6. Karena kita sedang aktif di baris 6. Maka yang kita ketikkan di sini adalah sama dengan jumlah beli di baris ke-6 itu ada kebetulan bertepatan dengan kolom C6. Maka kita tulis C6. Boleh kita tulis C6 atau kita langsung klik, hasilnya sama aja. Akan keluarnya C6. Bebas ya. Kalian mau metode yang mana boleh ketik, boleh klik. Bebas. Kemudian kita kasih tanda operasi matematikanya dengan perkalian. Dikali harga beli. Harga beli itu ada di kolom D. Sudah pasti di kolom D. Kemudian barisnya 6 sama. Kita enter. Iya, 400. Langsung kita copy. Pak, ini udah ada isinya, nggak apa-apa kita tiban. Nah, kita tiban ya. Kita tiban. Kita copy aja langsung. Dengan perintah copy ini, maka yang ada di bawahnya itu 900, 400, 400 otomatis akan ter-replace ya, akan tergantikan oleh rumus yang baru.
Jadi nggak perlu dihapus dulu sebelumnya, nggak apa-apa. Iya, seperti itu. Maka ini, perhatikan, kita tadi masukkannya C6 dikali D6, tapi keluar 400. Maka saat Excel kita kasih perintah C6, dia akan melihat isi C6 itu berapa. Oh, 2. Isi D6 berapa? Oh, 200. Maka Excel akan mengalihkan isi C6 dan D6. 2 dikali 200, 400. Kemudian kita salin rumus. Jadi yang kita salin ini bukan 400-nya, tapi yang kita salin adalah rumus C6 dikali D6-nya. Kita copy ke bawah. Maka yang tadi C6 dan D6, dia menyesuaikan. Sekarang kita aktif di baris 7. Maka dia langsung ikut menyesuaikan. Berubah jadi 7. Tadinya C6 berubah jadi C7. Tadinya D6 berubah jadi D7. Dia menyesuaikan. Ya. Kalau kita kopinya ke bawah, maka baris akan bertambah. Yang disebut baris 6-nya ya. Tadi 6 berubah jadi 7. Kalau di kopinya ke atas, maka barisnya akan berkurang. Jadi kalau pergerakannya ke atas atau ke bawah, pergerakan kopinya ya, maka yang berubah itu adalah barisnya. Kita perhatikan kolomnya tidak berubah, tetap di kolom C dan kolom D. Hanya barisnya berubah. Kita lihat di sini, tetap di kolom C dan D. Hanya barisnya berubah jadi 8. Begitu juga dengan seterusnya C9. Ya. Jadi sel ini berubah kalau kita copy. Ya, dia akan berubah sesuai. Kalau kita ngopinya pindahnya 3 baris, maka dia akan lompat juga sebanyak 3 baris. Contoh, saya copy C9 ini, 9 ke, saya lengkap 1, 2, 3, 4, 5. Maka nanti dia akan mengikuti C-nya menjadi C14 dan D-nya akan menjadi D14. Nah, seperti itu. Yang tertera 0. 0 ini hasilnya. Karena kosong ditambah kosong hasilnya dianggap 0. Nah, lihat C14 dikali D14. Ya, itu sel. Nah, yang akan saya bahas di sini ada sel absolut dan semi absolut. Ya. Tapi sebelum itu kita perhatikan dulu ini apa namanya? Ke atas ke bawah ya. Kita perhatikan saya buat dia, saya bikin jadi saya bikin jadi apa, mendatar itu namanya? Apa namanya ya? Iya, jadi kayak gini. Apa namanya? Ini namanya apa? Apa sih namanya ini? Landscape ya, mendatar landscape. Ya, saya bilangin belinya ya. Saya langsung aja ke angkanya di sini. Coba save. Pastenya transport. Kita putar dia. Oke. Sama ya datanya. Jumlahnya 2, 3, 4. Bedanya kita sekarang mendatar. Kalau tadi horizontal. Atas bawah vertikal. Oh, ini namanya horizontal, tadi vertikal. Kita coba. Sama dengan sekarang 2-nya ada di kolom D12 dikali, ada di kolom yang sama, hanya beda baris. Sekarang ada di D13 bawahnya. Diingat kalau tadi kita copy ke atas ke bawah, yang berubah adalah barisnya. 6 berubah jadi 7, 7 berubah jadi 8. Maka kalau sekarang kita perhatikan yang berubah, kita copy ke kiri ke kanan. Yang berubah adalah kolom. Kita kopinya,
Biar enak, saya taruh aja sama dengan F ini dikali masih di kolom yang sama beda baris F13. Oke ya. Ini. Saya tampilkan dulu rumusnya. Kayak gitu. F12 dikali F13. Ya. Saya copy ke samping kanan ya. Kita lihat. Kita lihat di sini berubah dari F berubah jadi G. Maka kolomnya yang berubah dan bersifatnya menambah dari F jadi G, bertambah ya. Karena F duluan baru G. Kalau di copy lagi ke kanan dia berubah lagi jadi H, I, J dan seterusnya. Tapi kalau di copy ke kiri dia menurun, abjadnya menurun. Kita copy ke samping kiri. Ini mindahin. Oke. Kita lihat. Oke, seperti itu. Ya, berubah jadi E dari F. Siapa yang berubah? Tentu bukan saya yang berubah, ya sistem. Sistem dari Excel sendiri. Emang sudah aturannya seperti itu. Jadi tujuannya datangnya Excel adalah untuk memudahkan kita. Jadi cukup satu kali kita kasih rumus, maka akan berlaku untuk seluruhnya. Selama rumus tersebut berlaku sama ya. Contoh bayar di sini nggak akan berubah, selalu dikali jumlah, selalu didapat dari jumlah beli dikali harga beli. Dia berubah. Walaupun angkanya datanya berubah-berubah, ada 2, ada 3, ada 4, tapi tetap konsepnya adalah jumlah beli dikali harga beli. Oke, itu kesimpulan yang pertama dari pengkopian. Kalau kita copy ke atas atau ke bawah suatu sel, maka yang akan berubah adalah baris. Kita copy ke atas, baris semakin berkurang. Kalau kita copy ke bawah, barisnya bertambah. Kalau kopiannya itu mendatar, yang berubah adalah kolom. Kita copy ke kanan, yang bergerak adalah menambah berubah kolomnya ya menjadi lebih besar. Baik, itu yang disebut sel. Itu tadi pengantar. Kita belum masuk ke semi absolute. Sekarang kita punya masalah. Gimana kalau harganya sudah ditetapkan 275? Maka di sini bayarnya jumlah beli 2 dikali 275. Tapi tadi kita sudah belajar, yang kita masukkan bukan angkanya dalam penginputan, tapi selnya. Sama dengan 2. 2 ini ada di G6 dikali J4, 275. Ya, 275 ada di J4. Kita enter 550. Bisa kalian bayangkan kalau kita copy ke sini hasilnya berapa? 3 dikali 275. 3 dikali 200 itu adalah 600, 75 dikali 3 adalah 225. 300 tambah 225, 525 ya. Harusnya seperti itu. Kita copy. Apa yang terjadi? Kok 0? Ya. Karena tadi konsep pengkopian. Oke. Kita masukkan di sini adalah G6 dikali J4. Di mana G6 kebetulan isinya adalah 2 dan J4 isinya 275. Begitu kita copy ke bawah, maka nanti akan ada perubahan. G6 berubah menjadi G7. J4 berubah menjadi J5. Ya. G7 ada isinya? Ada angka 3. Tapi bagaimana dengan J5? Ada isinya enggak? J5 enggak ada isinya, ke kosong. Maka 3 dikali kosong hasilnya kosong. 0. Berarti kita punya masalah di sini. Penyelesaiannya gimana supaya 275 ini si J4 ini tidak berubah, dia tetap. Tapi kita pengen berubah nih, G6 di copy ke bawah berubah jadi G7, G8 itu enggak masalah, tapi J4 gimana caranya supaya tidak berubah? Ya. Yang enggak berubah J4-nya atau J-nya saja atau 4-nya saja. Ya, kalau J-nya di copy ke atas ke bawah dia tidak berubah, jadi nggak masalah. Tapi yang kita punya masalah di sini
barisnya nih, si empatnya ini. Empatnya di copy ke atas bawah, dia berubah deh. Kalau di copy ke bawah jadi 5, 6, 7, dan seterusnya. Kalau di copy ke atasnya jadi 3, 2, 1. Gitu ya. Gimana nih? Ada dua solusi menurut saya. Yang pertama, kita tulis aja langsung 275. Gitu ya. Dan ini menghasilkan hasil yang benar. Gitu ya. Hasil yang benar. Tapi secara orang Excel, secara rumus ini tidak apa ya? Maksudnya kurang apa? Maksudnya kurang enak aja. Yang cara yang kedua, orang lebih senang tetap menggunakan J4 ya. Tetap menggunakan J4 ya, tetap menggunakan J4, tapi 4-nya kita kunci. Jadi 4-nya tidak berubah. Maka 4-nya kita kunci menjadi dengan cara sebelum angka 4 itu kita kasih tanda kunci. Ya. Kita kasih tanda kunci. Tanda kunci itu adalah dengan menambahkan lambang dolar sebelum sesuatu yang mau dikunci. Dalam hal ini 4 ini adalah baris. Maka sebelum barisnya kita kunci. Kita beri tanda dolar. Saya coba di sini saya perbesar ya. Jadi wah kayak ginilah kira-kira. Jadi sebelum angka J4 ini, sebelum angka 4 kita kasih tanda dolar. Kita selipkan dolar. Nah, seperti itu. Ya. Cara nyelipinnya kalau udah jadi rumus gimana, Pak? Nah, contoh di sini. Ini kan udah jadi rumus. Ya, kita klik saja di sini. Kemudian kita klik di formula bar di sini. Klik. Nah, atau tekan F2. Tombol F2. Nah, seperti itu. Kita mainin anak panah atau mau diklik, bebas-bebas saja. Klik sebelum angka 4. Seperti itu. Kasih tanda dolar. Nah, segitu. Enter. Kita copy ke bawah, maka hasilnya iya, akan selalu tepat. Jadi kita perhatikan di sini selalu J4 ya. J dolar 4. Bagaimana di sini? Tetap J dolar 4, tapi jumlah belinya berubah, ya kan? G8, ini pasti G9. Tuh, jadi G9, ini G10. Gitu ya. Tapi yang ini tetap selalu J4. Itu yang disebut mengunci. Nah, mengunci ini disebut semi absolut. Karena yang dikunci hanya sebagian. Apa yang dikunci? Barisnya saja yang dikunci. Itu yang disebut semi absolut. Kalau yang dikunci kolomnya saja, barisnya enggak. Contohnya kalau yang di sini ya, yang di bawahnya nih, kalau mau di-copy ke samping, kita samain deh ini. Iya. Seperti itu. Bayar. Sama dengan 2 dikali, enggak masalah. Ya, sorry. Maka baik yang dikunci kolomnya saja atau barisnya saja itu disebut semi absolut. Kolom bisa saja dikunci, barisnya tidak, tetap termasuk semi absolut. Ya. Kalau yang tadi ini disebut sel relatif karena berubah-ubah, yang disebut relatif. Kemudian ada yang full absolut atau disebut memang mutlak absolut. Itu adalah di mana kolom dan barisnya dikunci. Jadi dua-duanya dikunci. Contohnya misalkan di sini kalau tadi 4-nya kita kunci seperti ini. Nah, ini disebut semi absolut. Maka kalau yang absolut benar-benar, nah kayak gini. Sebelum kolom dan sebelum barisnya dikunci. Gitu kira-kira. Ya, mudah-mudahan paham ya. Karena ini bagian yang gampang-gampang susah absolut dan semi absolut ini.
apalagi digabung dengan logika. Contoh. Saya kasih ini deh. Angka 1, 2, 3. Sorry, 2, 3. Di sini juga ada 1, 2, 3. Ini adalah jumlah. Penjumlahan. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 3 berapa? Nah, kayak gitu. Ya. Rumus aslinya kan kita mulai dari yang atas dulu, misalkan 1 ditambah 1. Enter sama dengan 2. Benar ya? Gitu. Kalau kita copy ke samping ini harusnya hasilnya jadi 3. Ini harusnya jadi 4. Kalau kita lihat rumusnya, ini adalah K7 ditambah J8. K7 yang ini J8 yang ini. Kalau kita copy ke samping maka hasilnya iya, K-nya berubah menjadi L. J-nya berubah nggak? J-nya juga berubah menjadi K. Oke, maka nanti yang akan terjadi adalah K berubah jadi L, maka ini ya. Jadi nanti 2 ditambah 2-nya benar. Tapi ditambah J8. J-nya berubah menjadi K, nanti jadi K8. K8 isinya berapa? Sekarang udah ada isinya tuh. K8 2. Maka nanti 2 tambah 2 hasilnya 4. Benar gak omongan saya? Kita lihat. Tuh, jadi 4 ya. Bukannya 2 tambah 1. Tapi menjadi 2 ditambah 2 ini. Berarti udah ketahuan nih. Bagian di sini yang harus kita kunci yang mana? Kolomnya harus kita kunci. Oke, kita kunci kolomnya. Si kolom J ini harus kita kunci. Nah, ini namanya semi absolut. Nah, kayak gitu. Kita copy dia. Hasilnya harus 3. Tuh, seperti itu. Tuh, seperti itu. Baru benar. Nah, tapi ada masalah saat di copy ke bawah. Ini hasilnya 4 nih. Coba kita lihat. Tuh, 4. Kenapa? Karena dia menjumlahkan 2 ditambah 2. Nah, ini. Ya. Dia berarti menambahkan J9 ditambah dengan K8. Bener nggak? Nah, tuh K8 ditambah $J9. Harusnya ini tidak berubah nih. Kolom K ini tidak berubah. Maka di sini kita kunci bukan kolomnya, karena kalau di copy ke bawah yang berubah itu adalah baris atas bawah. Maka kita kunci barisnya nih. Jadi milik K ini yang kita, kalau tadi J yang kita kunci adalah kolomnya, kolom J, maka yang di sini untuk kolom K yang kita kunci adalah barisnya. Kolom 7. Dolar mana dolar? Dolar. Ini dia. Kita copy ke bawah. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman paham. Jadi kalau rumusnya udah benar, ini sebenarnya kita cukup isi 1 aja juga nggak masalah di sini. Kita copy langsung untuk seluruhnya. Selesai. Itulah Excel. Ya, datang untuk membantu atau sistem datang untuk membantu. Dia akan benar kalau kita penginputannya benar dan akan salah jika penginputannya salah. Kalau kita kasih masukannya salah, maka hasilnya akan salah. Itu yang disebut sel semi absolut. Kalau sel absolut itu adalah dua-duanya dikunci ya, baik kolom maupun baris. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Saya cukup lama bahasannya di sini. Saya ke fungsi yang berikutnya, logika. Logika ini adalah lebih di cara berpikir. Ada 7 fungsi logika yang jadi fungsi logika berkaitan dengan logika tentunya. Ya, ada 7 fungsi yang akan saya kenalkan, mudah-mudahan cepat selesai ya. Ada N,
Ada false, ada if error, not, or, dan true. Dua fungsi ini saya bedain, yang ini saya kasih. Iya, saya kasih dia. Oke, false dan true. Iya. Ini masih bergantung dengan fungsi lainnya, ya. Karena dia kalau berdiri sendiri, dia tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan true or false, ya. Dan fungsi and, fungsi if, fungsi not, fungsi or juga aslinya, atau fungsi and, fungsi not, dan fungsi or ini untuk menghasilkan nilai betul atau tidak, true or false, ya. Oke, langsung aja kita ke contoh. Kita kasih kriteria di sini. Pengujian N lulus, kita bilang pilih. Ini jadi kita tentang pemain basket, ya, pemain basket. Saya pemain voli lah, pemain voli. Lagi milih-milih pemain voli. Maka didapatkan 5 data, 5 orang. Kemudian dites juga ujiannya dia, pengetahuan tentang voli. Ternyata menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Ada 8, 7, 5. Oh sorry, ada 4 data, 4 rekod, ya. Dari keempat orang ini punya tinggi yang berbeda-beda. Ada yang 170, 165, 171, 160. Maka pelatih membuat kriteria siapa yang bisa masuk menjadi tim voli. Dia pertama katanya nilainya harus lebih besar atau sama dengan 7 misalkan. 6 lah, 6, katakan sebegitu. Dan tingginya dia harus di atas atau sama dengan itu minimal 100 berapa? Enggak, harus 165. Atau di atas 165, jadi 165-nya nggak ikutan. Jadi kalau ada tinggi 165, dia tetap nggak pilih. Jadi dan. Gitu ya. Ini. Kalau kita pakai fungsi n, maka artinya dua kriteria ini harus masuk. Kalau nilainya di atas 6 dan tingginya di atas 165, maka dia terpilih sebagai anggota voli. Dan yang akan keluar di sini adalah tulisan true, artinya true, benar. Kalau dia termasuk kriteria. Beda dengan or, salah satu aja. Salah satu kriterianya terpenuhi, maka dia bisa ikut sebagai tim voli. Langsung ya, sama dengan AND. Tulisnya AND, boleh huruf kecil, boleh huruf besar ya ngetiknya. Wow, seperti itu nggak masalah. N. Di sini kita dipandu logikal 1. Logikal satunya kita masukin. Rumusnya ini apa tadi? Nilai di atas 6. Nilai itu ada di kolom J. Sekarang kita aktif di baris 5. Kita klik aja di sini. Ya, J5. Katanya apa? Mintanya nih. Sebentar, harus saya besarkan dulu biar kalian melihat. Nah, mudah-mudahan cukup. Ya, sama dengan N. Logika 1 adalah pertama, dia ini nilai, katanya kan di sini, nilai harus lebih, kita kasih operatornya lebih besar atau sama dengan 6. Kemudian di panduannya saya memakai titik koma, logika keduanya, titik koma tinggi di atas 195. Tinggi, ini dia, tinggi. Yang dibaca jangan 170-nya ya, tapi tingginya. Tinggi di atas 165. Kita enter. True, keluarnya true. Enter. Yang lainnya false. Ternyata yang memenuhi persyaratan hanya data pertama. Nilainya di atas 6, ya dia 8. Tingginya di atas 165. Iya, betul. 170. Gimana dengan orang kedua?
Nilainya kan di atas 6. Nilainya 7. Memenuhi kriteria tapi tingginya tidak di atas 165. Dia pas di 165. Di atas 165 itu berarti 165,1 misalkan. Supaya 165 ini masuk kriteria, di sini di awal rumusnya kita kasih lebih besar atau sama dengan. Maka nanti dia akan benar. Tuh, seperti itu. Ya, itu N. Bagaimana dengan OR? Nah, kalau OR salah satunya saja. Sama dengan OR nilai ini dia di atas 100 di 6 sorry di atas 6. Kemudian logika keduanya tinggi di atas 165. Kita lihat perbedaannya. Oke, ini saya kembalikan. Jangan lebih besarnya saya buang ini. Sama dengan ini saya buang. Ya, hasilnya akan beda. Kalau terus salah satunya saja, maka data pertama nilainya 8, tingginya memenuhi kriteria. Betul. Nilainya memenuhi kriteria, tapi tingginya tidak memenuhi kriteria. Tetap true dia. Kalau di OR, karena hanya pilih salah satu. Yang ini juga gitu, nilainya kecil tapi tingginya dapat. Dia tetap terpilih sebagai anggota tim poli. Misalkan kayak. Kalau data yang terakhir, dua-duanya dia tidak memenuhi kriteria. Ada satu lagi fungsi not. Ya, fungsi not. Di mana ya? Delapan dengan 170 besaran mana? Ya pasti lebih besar 170 ya. 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 Kita coba sama dengan fungsi not. Tadi kamu gimana bilang? 8 lebih besar dari 170. Pastinya salah. Tapi bagaimana dengan not? Kita tulis ini 8 lebih besar dari 170 misalkan. Wah, kok true? Ya. Jadi ini kalau kalian pernah menonton film SpongeBob ada namanya Hari Kebalikan. Nah, seperti itu. Fungsi not ini akan bernilai benar jika kondisinya salah. Gitu ya. Jadi kalau kondisinya salah justru dia bernilai benar. Ya, seperti itulah. Ya, itu not. Nah, ini bisa kita kaitan, kita langsung if ya. Fungsi ke if. True sama false kita lewatin karena itu biasa aja, nggak banyak efeknya. Oke, di sini kita fungsi if. Kita masukin fungsi if. Oke ya, di sini. If itu sama dengan, saya tulis dulu. Sama dengan if, mintanya apa sih dia? Logical test value if true, oke. Setelah menulis if, disusul, yang di situ, di sini. If disusul logikanya, logika, kemudian kasih tanda pemisah. Oke. Setelah tanda pemisah, masukkan nilai sesuai logika. Lalu kasih tanda pemisah. Lalu kasih nilai tidak sesuai logika. Oke, contoh ya.
Apa sih yang disebut logika? Yang disebut logika di sini adalah ini deh. Kondisinya ya. Nilai di atas atau nilai lebih besar atau sama dengan 6. Dan tingginya adalah 165. Itu logikanya. Masa kita masukin dulu. Sama dengan if buka kurung. Diperhatikan ya. Jika nih, jadi sama dengan if buka kurung, kita masukkan logikanya. Nilai di atas atau sama dengan 6 dan tinggi 165. Di atas 165. Tadi kita nulisnya gimana? N. Nah, gitu ya. If N. Jadi kita gabungin ini, ada if, ada N. If N. Kita masukin dia nilai di atas atau sama dengan 6 titik koma tinggi berapa tuh? Di atas 105 ya. Nah, seperti itu. Jika ini apa? If disusul logika. Ya udah ya, logikanya udah ya. Kemudian kasih tanda pemisah. Tanda pemisahnya titik koma. Kemudian setelah tanda pemisah masukkan nilai sesuai logika. Nilai sesuai logikanya misalkan terpilih. Nah, gitu. Terpilih sebagai pemain voli, kebanyakan lah. Kita tulis terpilih aja. Tapi karena terpilihnya adalah huruf, ya, ingat data, ya, data adalah data teks. Data teks harus pakai tanda kutip 2. Maka sebelum kita tulis terpilihnya harus diapit tanda kutip. Nah, kayak gitu. Terpilih. Nah, seperti itu. Jadi kalau logikanya sudah kita masukkan nilai sesuai logika. Terpilih. Terus kalau tidak sesuai logika, ya tidak terpilih. Langsung saja. Lalu kasih tanda pemisah, lalu kasih nilai tidak sesuai logika. Oke. Gagal. Oh, misalkan seperti itu. Jangan lupa tutup kurung. Oke. Seperti itu. Center. Maka dia terpilih. Saya kasih unjuk dulu rumusnya. Saya buang sama dengan biar kelihatan rumusnya. Kemudian ini saya kemana ini ya? Saya tulis rumusnya, saya copy ke sini biar kalian bisa lihat. Wah, kayaknya kepanjangan nih durasi nih. Oh, itu dia. Ya, hasil terpilih ini, tulisan terpilih ini hasil rumus yang kita masukkan dari fungsi if n. Seperti itu. Ya, saya coba copy. Iya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau n atau or itu hanya menghasilkan nilai true or false. Kalau kita pengen ada kata yang lain di luar true or false, kita gunakan if, kita gabung. Maka saya pilih kata ada terpilih dan gagal. True-nya itu saya ganti menjadi terpilih, false-nya saya ganti menjadi gagal. Ya, itu kalau pilihannya cuma 2 seperti itu ya. If cuma ada terpilih dan gagal. Ada if error. Kadang-kadang kita suka salah. Satu lagi. Saya di sini nih. Kita nggak sengaja masukin di sini 170 ini bukan 170 tapi bukan 170 ini bukan angka 170. Kita salah misalkan. Jadi 17O. Kira-kira ini harusnya salah dia. Atau saya ganti huruf doang. Lucu ini, ya. Harusnya dia salah. Kalau saya ganti 0, false. Ya, harusnya dia false. Teman-teman, salah di mana deh?
kok true? Ayo, ini bisa menyebabkan kekacauan data karena W itu bukan angka ya. Harusnya dia tidak binaral true. Jadi di luar kondisi yang disebutkan, kalau dia ini isinya bukan angka, dia defaultnya itu. Maka untuk mencegah kejadian seperti ini, kita kasih di depannya. Di sini depan rumusnya kita kasih if error. Sudah tinggal nambahin itu aja, if error buka kurung, kemudian di ujungnya kita kasih tutup kurung. Apa katanya? Value 1, value if error. Oke, siap-siap. Kita kasih di sini if error. Oke. Terus kalau dia salah, kita kasih misalkan tampilin aja data salah gitu ya. Oh gitu. Seperti itu. Atau ya baterainya habis. Apa nih? Restart to stay up to date. Ini nggak beres nih. Oke, baterai handphonenya, laptopnya sudah mau habis. Saya akhiri dulu ya. Ini kelamaan juga. Seperti itu materinya. Saya kembali ke sini. Kompetensi dasar kita. Ini apa sih dulu ya? Minta dicolokin. Kompetensi dasarnya saya ngebut ya 3.9 mengentry data berdasarkan tidak kelihatan sini ya. Berdasarkan karakter. Berdasarkan apa nih? Berdasarkan semi absolut, sel absolut, semi absolut dan logika. Oke. Logikanya tadi saya udah kenalkan, ada apa katanya? Ada fungsi and, if error, not, or true false. Ini saya merahin karena nggak terlalu banyak pengaruhnya. Itu aja, saya stop share screen-nya. Saya ingetin lagi, ujian nanti saya tampilkan di Google Classroom ya. Saya nanti bagi link-nya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok pagi. Oke. Tugasnya kalian bikin video berdasarkan materi yang saya sampaikan. Nanti saya sampaikan materinya di Google Classroom dan harus sesuai absen kalian. Oke, itu aja. Mudah-mudahan manfaat. Baterainya saya nggak megang chargernya soalnya ngeri tidak terselesaikan. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang salah itu datangnya dari saya sendiri, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.